Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi bersama saya Ruci Ardi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, insya Allah saya akan menemani sahabat keluarga muslim di 30 menit ke depan ya. Nah, apa kabarnya hari ini sahabat keluarga muslim ya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Dan segala kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sedang sakit ya, segera diangkat oleh Allah penyakitnya, dan setiap langkah kita diridhoi. Kemudian yang belum menikah segera mendapatkan jodoh ya, yang sedang kesulitan rezeki semoga Allah segera melapangkan rezeki antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita berada di episode 17 ya. Sudah ada 3 pertanyaan. Nanti di pertanyaan pertama kita bersama Ustaz Rashid. Namun sebelum itu saya ingin mengajak pada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya mengajak untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Ya, kita akan hubungi Ustaz Rashid ya. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, masih banyak yang beredar mengenai penciptaan manusia itu dari monyet. Bagaimana meluruskannya ya Ustadz? Teori ini saya rasa sesat sekali dan masih banyak yang mempercayainya. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teori yang mengatakan bahwa asal usul ya, evolusi daripada manusia itu berasal dari kera atau monyet ya. Ini tentu sebuah teori yang menyimpang ya, teori yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan teori ini dibangun oleh teori Darwin ya, teori Darwin yang saya kira di perguruan tinggi bahkan di dunia pendidikan ini dibahas ya, bahwa teori Darwin ini menjadi sesuatu yang menarik ya bagi sebagian orang untuk dibicarakan. Padahal bagi sebagian kaum muslimin ya khususnya ya, ataupun kita katakan kepada seluruh kaum muslimin, perkara ini sudah selesai gitu. Bahwa manusia ini penciptaannya itu ya bukan dari kera atau monyet ya, tapi dari Adam alaihi salam. Ya, kita tahu bahwa Abuna Adam, Abul Bashar itu, bapaknya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya. Dan kami telah menciptakan ya manusia itu dari saripati tanah, yang berasal dari tanah. Jadi kalau kita lihat ya penjelasan para mufassirun, para ahli tafsir, bahwasanya Allah Azza wa Jalla ya menciptakan Adam dengan tangannya. Ya, memang ada 4 makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya langsung. Ya, di antaranya ada arash, kemudian ada kursi, ya, al-qalam ya, ada arash, ada qalam, kemudian juga ada Adam dan ada surga Aden atau Jannatu Aden. Ini 4 makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan tangannya. Adam alaihissalam yang merupakan Abul Bashar, bapaknya manusia ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bahan dasarnya adalah tanah. Yang bahan dasarnya adalah tanah. Dan manusia hari ini, kalau kita boleh jujur, ya, oke, yang mengakui teori Darwin mengatakan manusia dari kera, siapa yang mau berasal nenek moyang dari kera? Saya kira semua orang nggak akan mau gitu. Jadi oleh karena itu teori ini bertentangan dengan teori yang ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian itu berasal dari Adam, sementara Adam itu ciptakan dari turab, tanah. Begitu. Jadi siapa yang mengatakan dan mengakui teori Darwin, dia harus mengakui juga siap dirinya itu disebahkan atau disandarkan nenek moyangnya itu dari kera. Mau? Nggak ada yang mau. Bahkan di barat dikatakan bahwa siapa yang mau nenek keturunannya dari
dari kera maka duduk di sebelah sini. Ada cerita seperti itu ya. Dan yang sebelah yang mengatakan nenek moyang dari Adam sebelah sini. Ternyata nggak ada yang duduk sebelah kiri tadi. Gitu kan. Secara fitrah saja pun kita tidak mengakui gitu. Ya kita tidak bicara dalil dulu gitu. Fitrah kita ini mau nggak kita dinisbahkan kepada kera? Na'udzubillah min dzalik, nggak mau. Pak Ustadz, kan ada juga orang kadang-kadang mirip wajahnya, itu soal lain. Itu soal lain ya. Tapi asal muasal kita tetap kita katakan bahwa manusia itu tercipta dari tanah ya, dari tanah yang diciptakan langsung oleh Allah SWT. Awalnya itu Adam alaihi salam. Wallahu taala a'lam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Rashid atas jawaban yang Masya Allah ya. Ya, sahabat kurang muslim perlu kita tahu bersama ya, atau yang sudah kita tahu bersama, manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi bukan monyet ataupun teori-teori evolusi yang diciptakan oleh teori Darwin tadi ya. Jadi apabila masih ada yang mempercayai hal ini, saya rasa sangat disayangkan sekali. Mungkin dia mainnya kurang jauh. Boleh mungkin main-main ke Medan di sini ya, biar kita kasih tahu kalau dia belum tahu ya kan. Karena sangat sempit sekali sepertinya ya. Kurang luas mainnya gitu. Kalau di Medan ini kan banyak tempat-tempatnya ya, mungkin bisa nongki-nongki lah di sini. Ya, kita lurusin soal teori yang dia masih percayain itu, agar kita kasih tahu asal-usul manusia yang sebenarnya. Ya. Oke sahabat kurang muslim, itu tadi jawaban dari Ustaz Rashid. Ya nanti kita akan ke pertanyaan kedua, namun sebelum itu kita lewat dulu jeda berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Saya bablas ketiduran di hari Jumat, sehingga sholat Jumat saya ketinggalan. Bagaimana solusinya ya Ustaz? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya ya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Rashid terkait teori manusia itu dari monyet ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa itu tidak benar karena manusia pertama itu adalah Adam alaihissalam. Kemudian di pertanyaan kedua ini kita nanti akan coba kontak Ustadz Zulham ya. Namun sebelum itu saya ingin mengajak kepada sahabat kurang muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak kepada sahabat kurang muslim semua untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706546 dengan hashtag Halo Ustadz. Kita akan hubungi Ustadz Zulham ya. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya bablas ketiduran di hari Jumat, sehingga sholat Jumat saya ketinggalan. Bagaimana solusinya ya Ustadz? Baik, kaum muslimin dalam muslimat rahimani wa rahmakumullah. Salat Jumat itu hukumnya adalah wajib, fardu ain bagi setiap laki-laki yang berakal, muslim, kemudian sudah baligh. Dan dia bukan seorang musafir. Maka salat Jumat harus dikerjakan. Maka orang yang meninggalkannya mendapatkan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengenai salat Jumat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bay'. Wahai orang-orang beriman, jika kalian dipanggil untuk mengerjakan salat Jumat, maka bersegeralah kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fas'au. Adalah kalian bersegera. Artinya, ya jangan kalian memperlambat diri atau berleha-leha, tidak, tapi bersegeralah kalian menuju untuk mengerjakan sholat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Itu hal yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ya para ulama kita menekankan bahwa di antara sunnahnya pada hari Jumat ialah kita berusaha untuk selalu menjaganya, mengerjakannya, kemudian datang cepat mungkin. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tentang sholat Jumat, siapa yang datang untuk sholat Jumat di waktu yang pertama, maka dia seperti berkorban dengan seekor onta. Kalau di waktu yang kedua, maka seperti dia berkorban dengan seekor sapi. Di waktu yang ketiga seperti berkorban dengan seekor kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Sehingga
ketika imam sudah naik ke atas mimbar khatibnya, maka malaikat pun akan menutup catatan-catatan mereka dan kemudian masuk ke masjid untuk mendengarkan khutbah. Maka di sini para ulama kita menyebutkan berarti orang-orang yang datang terlambat saja tak tercatat nama mereka di catatan malaikat. Maka hendaklah kita bersegera untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, bagaimana dengan orang yang terlalu sering umpamanya kebablasan tidurnya dan semisalnya? Berarti harus dirubah pola tidurnya. Bagaimana itu? Dia jangan tidur ketika hendak sholat Jumat. Hendaklah dia tidur mungkin sekitar jam 9 ataupun jam 10. Biasanya manusia bisa bangun 1,5 jam kalau tidur siangnya. Ataupun kalau seandainya khawatir juga dia kesiangan juga, maka jangan dia tidur kecuali habis sholat Jumat. Karena sholat Jumat merupakan sholat yang sangat penting yang harus kita kerjakan. Dan bahkan kalau orang yang sengaja meninggalkan dengan sengaja, mendapatkan dosa yang paling besar, dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada kalau seandainya kita mengerjakannya. Nah, ini keutamaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wal jum'atu ilal jum'ah, bahwa sholat Jumat satu ke Jumat yang lainnya itu semuanya sebagai penghapus dosa. Sholat Jumat itu yang kita kerjakan sebagai penghapus dosa. Maka hendaklah sebagai motivasi dalam diri kita untuk selalu menjaga sholat Jumat dan jangan pernah meremehkannya, jangan pernah meninggalkannya. Kemudian hendaklah kita membiasakan diri untuk bersegera datang ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat, bukan malah berleha-leha atau lambat-lambat atau bahkan ketika imam sudah selesai khutbah baru datang. Jangan. Usahakan kita sampai di masjid untuk sholat Jumat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Zulham atas jawabannya, Masya Allah ya. Nah teman-teman, sholat Jumat itu wajib ya buat kita laki-laki ya. Kalau kita sengaja kita tinggal ini kita dosa besar teman-teman. Nah ini kasusnya ketiduran. Nah untuk menghindari hal ketiduran seperti ini kalau bisa, kalau kita sudah mendekati waktu Jumat itu kita jangan tidur, kita tahan lah. Kita tahan sebisa mungkin, jangan sampai kita tertidur. Kalau di Medan itu zuhur sekitar jam 12 lewat, jam setengah satuan gitu ya nih di waktu yang sekarang. Nah jangan jam 12 tidur, itu bisa bablas. Bisa ketiduran kita nanti. Nah kalau bisa, kalau mau tidur ya setelah Jumatan bisa ya kan. Setelah Jumatan kita tidur lebih rileks ya. Namun jangan kelamaan juga, nanti asar aja jadi kelewat. Kemudian kalau sholat Jumat sudah ketinggalan ya laksanakanlah sholat zuhur ya teman-teman. Jadi sholat Jumat udah ketinggalan, ternyata zuhurnya ditinggal juga gitu. Ya, jadi kalau sudah sholat Jumat ketinggalan, ya usahakan dikerjakan sholat zuhurnya. Seperti itu ya. Dan jangan diulangin lagi gitu. Kita udah tahu nih kesalahan kita di Jumat ini kita ketiduran. Jumat depan jangan diulangin lagi. Nah, jangan masuk lubang yang sama. Seperti itu ya, sahabat keluarga muslim. Ya, semoga menjawab ya, akhi yang bertanya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen yang ketiga bersama Ustaz Muslim. Namun sebelum itu, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Saya ingin memberi hadiah kepada istri saya di hari lahirnya. Apakah boleh Ustaz? Karena kalau memberikan di hari lain, rasanya kurang dapat momennya. Mohon pencerahannya Ustaz. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Kembali lagi kita di segmen yang ketiga ya. Pertanyaan yang terakhir nih untuk episode kali ini. Nanti kita akan hubungi Ustadz Muslim. Sebelumnya kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Roshid terkait ya yang manusia dan monyet tadi. Kemudian yang kedua itu ketiduran di hari Jumat dan ketinggalan sholat Jumat. Penjelasan dari Ustadz Zulham. Nah ini kita di pertanyaan ketiga bersama Ustadz Muslim. Pertanyaannya seperti apa nanti akan kita bacakan setelah kita hubungin ya. Namun sebelum itu saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim semua untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Ya, kita hubungin Ustadz Muslim. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ustadz, saya ingin memberi hadiah kepada istri saya di hari lahirnya. Apakah boleh Ustadz? Karena kalau memberikan di hari lain, rasanya kurang dapat momennya. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, memberikan hadiah kepada orang-orang yang kita cintai, baik istri, anak, keluarga, dan sebagainya, pada momen-momen hari lahir atau dikatakan ulang tahun, maka secara umum dikatakan ini tidak boleh. Karena apa? Karena ini adalah kita mengkilas balik tradisi yang kemudian dilakukan kaum muslimin pada hari ini dengan merayakan ulang tahun, memberikan hadiah, bersukacita pada hari kelahirannya, maka dikatakan ini adalah tradisi Mesir kuno. Bagaimana mereka merayakan hari lahirnya Fir'aun, ulang tahun Fir'aun. Sehingga kemudian itu setiap tahun diulang dan diulang, sehingga kemudian masyarakat mereka Mesir itu, Mesir kuno, sehingga mereka setiap tahunnya merayakan ulang tahun Fir'aun. Maka tradisi ini dikatakan adalah tradisi Mesir kuno, tradisinya Fir'aun. Nah, itu yang kemudian terus berkembang sehingga menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan siapa? Kebiasaan baik muslim ataupun non-muslim. Dari manakah mengadopsinya? Dikatakan ini adalah tradisinya non-muslim. Tradisinya Fir'aun. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siogianya bagi kita ketika ingin memberikan hadiah, apakah boleh memberikan hadiah? Maka secara umum memberikan hadiah, kata Rasulullah, tahabu fa innal hadiyata tasulu sakhimah. Sesungguhnya kata Rasulullah, saling memberikan hadiahlah. Jadi kita seorang muslim dituntut untuk memberikan hadiah. Baik seorang suami membahagiakan istrinya dengan memberikan hadiah, atau seorang bapak kepada anaknya, atau teman kepada temannya, atau anak kepada orang tuanya, hendaklah memberikan hadiah. Akan tetapi jangan berdasarkan momen-momen yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan kata Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita khawatir ketika memberikan hadiah kepada istri pada momen di mana hari kelahiran jatuhnya kepada orang-orang yang bertasyabbuh kepada satu kaum. Jadi kalau seandainya kita yang biasanya setiap bulan, setiap akhir pekan memberikan hadiah, atau setiap bulannya kita memberikan hadiah, setiap tanggal 1 setelah gajian misalnya kita memberikan hadiah kepada istri. Nah, kebetulan bulan ini adalah awal bulan kita memberikan hadiah dan itu bertepatan dengan hari lahirnya misalnya. Apakah boleh? Kalau kita rutin memberikan maka secara hukum boleh-boleh saja. Tapi ketika tidak ada biasanya rutin kita memberikan, tiba-tiba pada tahun lahirnya, maka kita khawatir jatuhnya kepada tasyabbuh atau menyerupai satu kaum dengan melakukan perayaan hari ulang tahun. Wallahu ta'ala. Iya, syukron jazakallah khairan Ustadz Muslim yang sudah memberikan penjelasan yang Masya Allah. Ya teman-teman, buat antum semua yang sudah punya istri, ya memberi hadiah kepada istri itu tidak mengenal waktu sebenarnya. Jadi, dan hadiah ini sebenarnya nggak harus terlalu terukur kali ya. Maksudnya ya harus mewah dan segala macam, ya tergantung sudut pandang masing-masing sih ya. Maksudnya memberi hadiah itu kan bisa apa aja gitu. Kita membawain makanan ya, biar istri kita istirahat masaknya. Nah itu udah hadiah. Hadiah yang sederhana sebenarnya. Istri kita seneng karena kita sebagai seorang suami memperhatikan dia lelah. Mungkin sehari-hari pengen ya nggak masak, ya kita beliin sesuatu, beliin makanan, makan di luar dan sebagainya. Ya, hal-hal sederhana yang bisa membuat senyumnya itu bisa menghilangkan rasa lelah kita. Seperti itulah ya. Dan kalau memang rutin ya, kita setiap bulan ngasih ya, itu boleh. Boleh aja. Dan itu bertepatan dengan hari lahirnya, tapi dengan catatan kita ini continuity ya. Maksudnya kita terus berkelanjutan memberikan tanpa memandang kalau ini tuh hari lahirnya, itu boleh. Nah, kasih aja. Nah, kalau memang apalagi kalau kita yang banyak uang ya udah. Setiap hari. Setiap hari. Ya. Tapi kalau memang kita minimalisir sebulan sekali ya cukup ya. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, asal jangan setahun sekali dan tepat di hari lahirnya. Nah, itu sangat memperingati sekali sepertinya ya, bertasyabbuh. Ya sahabat Quran Muslim, terima kasih
sudah menyaksikan Halo Ustadz di episode yang 17 ini. Nanti kita akan lanjutkan insya Allah di episode berikutnya. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk bergabung di program ini dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Ya, akhirnya saya Ruci Ardi pamit undur diri dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.